Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi di mata kuliah Manajemen Proyek Informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari manajemen proyek informatika. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu manajemen, apa itu proyek. Nah, hari ini kita akan membahas konsep-konsep dasar dari manajemen proyek informatika ini. Mengapa kita perlu melakukan manajemen proyek? Ada beberapa alasan yang mendorong kenapa kita perlu melakukan manajemen proyek ini. Yang pertama adalah adanya dorongan dari siklus hidup produk. Jadi sebuah produk yang kita buat, baik itu software maupun hardware yang kita buat, itu ada siklusnya. Mulai dari tahapan ide, kemudian menjadi sebuah desain, kemudian desain tersebut diimplementasikan menjadi sebuah produk. Ini merupakan sebuah siklus, dan siklus ini perlu dilakukan manajemen atau perlu dilakukan pengelolaan untuk setiap tahapan-tahapannya. Kemudian yang kedua, adanya kompetisi global atau persaingan ketat. Kita ketika membuat sebuah produk, bisa jadi produknya kita itu juga dibuat oleh orang lain. Maka jika produknya kita tidak dikelola dengan baik, tidak dilakukan manajemen dengan baik, maka bisa jadi kita tertinggal dengan pesaing kita. Alasan yang ketiga adalah ledakan pengetahuan. Jadi dengan adanya pengetahuan, ya sesuatu itu menjadi lebih kompleks, permasalahannya menjadi lebih kompleks. Kemudian kebutuhannya juga akan semakin kompleks. Kemudian terjadinya desentralisasi. Ya, desentralisasi manajemen perusahaan. Jadi pengelolaan dibagi menjadi beberapa bagian-bagian yang dikelola oleh divisi-divisi yang berbeda. Kemudian adanya peningkatan fokus pada konsumen. Jadi konsumen ini merupakan target dari produk yang kita buat atau dari software yang kita buat atau hardware yang kita buat. Jadi perlu dilakukan manajemen yang memfokuskan pada konsumennya kita. Kemudian perkembangan yang sangat cepat di dunia ketiga. Jadi dunia ketiga itu sebutan yang diberikan oleh US atau Amerika untuk Asia dan ekonomi tertutup seperti negara Cina yang komunis, kemudian Korea Utara dan negara-negara tertutup lainnya yang ekonominya tertutup lainnya. Maka perlu kita lakukan manajemen proyek nih. Kita punya strategi bagaimana caranya memasarkan produk-produknya kita. Kemudian proyek kecil yang banyak. Nah, ini biasanya menimbulkan masalah. Jadi kita punya misalnya dalam satu perusahaan kita mengembangkan beberapa proyek-proyek kecil. Nah, ini kalau tidak di manajemen, tidak dikelola dengan baik, ya, tidak terjadi sinkronisasi atau integrasi antara satu proyek dengan proyek yang lain gitu ya. Nah, ini akan menimbulkan masalah tersendiri bagi kita. Yang berikutnya, kenapa kita perlu melakukan manajemen proyek? Terdapat kenyataan bahwa 31% proyek IT itu ditangguhkan sebelum penyelesaian. Jadi sebelum sebuah proyek itu selesai, dia ditangguhkan dengan berbagai macam alasan. Perubahan kebijakan, kemudian mereka tidak membutuhkan software itu, kemudian pergantian pimpinan, dan lain sebagainya, maka 31% proyek IT itu ditangguhkan sebelum diselesaikan. Kemudian alasan lain adalah 88% itu melampaui waktu atau pendanaan. Berarti dari segi target, waktu yang disepakati, misalnya 4 bulan sebuah proyek itu ditetapkan, ternyata melewati waktu yang sudah ditetapkan. Nah, bisa jadi ini disebabkan oleh pengelolaan manajemen proyek yang kurang baik. Kemudian, nah ini dari 100 proyek IT yang dimulai, itu 94 harus diulang. Artinya apa? Ada 94%
jumlah yang cukup besar, bukan cukup besar tapi sangat besar, bahwa proyek IT tersebut harus diulang kembali. Entah itu requirement yang tidak tepat, tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu ya, atau user yang menggunakan dan lain sebagainya. Jadi jumlah yang cukup besar. Ada 94% itu harus diulang proyeknya. Kemudian rata-rata ekstra pengeluaran dalam pendanaan. Itu ternyata ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan sebesar 189%. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pun bisa jadi 2 kali lipat. Ini 222%. Jadi dari 100%, misalnya kita waktunya butuh 4 bulan, maka proyek itu bisa dalam kenyataannya diselesaikan dalam waktu lebih dari 4 bulan. Bisa 8 bulan, bisa 10 bulan. Hampir 222%-nya. Nah, penyebabnya apa? Ini disebabkan oleh visi dan misi proyek melenceng pada saat pelaksanaan. Jadi sebuah proyek itu kan mulai dari proses awal inisiasinya, kemudian kita melakukan, kalau di IT kita melakukan wawancara user requirement terhadap calon pengguna, stakeholder ya. Nah, itu ternyata melenceng. Ya, terjadi perubahan-perubahan di tengah jalan. Nah, ini harusnya bisa kita siasati seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Nah, jadi manajemen proyek ini sangat diperlukan pada pelaksanaan proyek itu sebagai alat. Ya, alat untuk apa? Untuk mengontrol pencapaian visi dan misinya tadi. Ketika kita memplanning membuat sebuah proyek atau membuat sebuah produk atau membuat sebuah hardware, ya itu kita gunakan manajemen proyek ini untuk mengontrol apakah ini sudah sejalan dengan visi, kemudian misinya, kenapa software ini dibuat gitu ya, serta pengelolaan sumber daya pendukung proyek tersebut. Nah, jadi selain tadi visi misinya, kita bertujuan untuk pengelolaan sumber daya, baik itu personil yang terlibat, kemudian peralatan yang dibutuhkan, kemudian perjalanan softwarenya seperti apa, pengembangannya, pembagian tugas dari masing-masing personil tadi gitu ya. Ini perlu dilakukan manajemen. Nah, bagaimana penentuan visi dan misi proyek? Jadi visi itu adalah suatu tujuan atau goal yang kita tuju di masa yang akan datang. Jadi kita harus punya visi dulu. Oh, software ini yang kita akan buat atau produk ini harus punya visi nih. Kita mengembangkan sebuah manajemen proyek itu, ketika kita mengembangkan sebuah proyek itu kita harus tahu visinya dulu. Proyek ini mau mengembangkan software apa? Itu tujuannya, tujuan akhirnya. Berarti goalnya atau hasilnya dari proyek tersebut. Nah, dengan adanya visi ini bisa memberikan arahan kemana perjalanan suatu proyek harus dituju, ya. Ibaratnya kita punya goal atau target, ya, atau tujuan ya. Ketika kita melakukan sesuatu kan kita pasti ada tujuannya. Maka sama halnya dengan proyek ini. Ketika proyek itu dibuat, dia pasti punya visi untuk menyelesaikan sebuah software, hardware, atau sistem informasi, atau apapun itu. Nah, sehingga diantaranya terjawab apa yang diharapkan atau dihasilkan dari suatu proyek. Tadi apakah dia sebuah hardware yang kita buat, ataukah sebuah software atau sebuah sistem atau apapun itu yang merupakan hasil dari proyek yang sudah kita rencanakan atau yang akan kita laksanakan. Kemudian dengan punya visi itu kita tahu nih sumber daya apa saja yang dibutuhkan, ya, personilnya, berapa orang programmer yang kita butuhkan, desainernya, kemudian database engineer-nya, kemudian personil untuk networking-nya dan lain sebagainya. Kita bisa tahu nanti karena kita punya visi yang jelas, punya tujuan yang jelas. Ya, misalnya saya asumsikan ketika kita membuat sebuah mobil, kita sudah tahu nih, kita akan membuat mobil Honda Jazz RS misalnya ya. Nah, kita butuh personilnya berapa untuk buat itu? Mulai dari tukang lasnya, kemudian teknisinya, kemudian yang bagian pengecetan dan lain sebagainya. Kita bisa tahu
berapa jumlah personil, kemudian kita bisa memprediksi, oh untuk satu mobil Honda Jazz RS kita butuh waktu berapa bulan untuk membuat atau berapa hari yang dibutuhkan untuk membuat. Kemudian yang ketiga, apa saja yang harus dihasilkan, itu harus bisa dijawab. Kemudian ada sebuah proyek itu ada awal, pasti ada akhir. Jadi ketika kita memulai sebuah proyek, proyek tersebut harus bisa tahu kapan akan berakhir. Ya, jadi misalnya kita mulai di bulan Januari, kita bisa punya target itu selesai di bulan Mei. Maka di bulan Mei proyek tersebut harus selesai. Karena apa? Ketika sebuah proyek itu molor, maka imbasnya adalah penambahan biaya. Kemudian operasionalnya bertambah. Jadi ini perlu kita perhatikan. Kemudian siapa saja atau pihak-pihak mana saja yang berkepentingan dalam proyek ini. Ya, kita harus tahu nih, ketika kita mengembangkan sebuah proyek sistem atau hardware gitu ya, kita harus tahu siapa yang terlibat. Karena nanti mereka bisa jadi mereka yang akan menggunakan, kemudian mereka yang tahu seperti apa spesifikasi kebutuhan dari sistemnya, karena mereka yang menggunakan. Dan yang terakhir adalah pengguna akhir dari proyek ini. Kita juga harus tahu. Nah, jika sebuah proyek itu tidak memiliki tujuan yang jelas, maka ini bisa jadi nanti proyek yang akan banyak menghabiskan waktu, biaya, kemudian tenaga atau talenta yang kita miliki atau SDM yang kita miliki tanpa menghasilkan produk yang bermutu. Nah, ini kan sangat disayangkan sekali ketika biaya sudah dikeluarkan, waktu sudah diluangkan, kemudian tenaga sudah dikerahkan, tapi yang dihasilkan itu tidak berkualitas. Nah, ini kan bagi kita seorang pemilik software house atau pimpinan project, ini kan hal yang sangat memalukan nanti. Ketika misalnya kita sebagai leader pimpinan project tapi tidak menghasilkan produk yang berkualitas. Bisa jadi nanti kita akan di blacklist. Wah, tidak usah pakai itu. Secara pengelolaan dia tidak bisa menghasilkan produk yang bagus. Kan sangat disayangkan. Nah, ada beberapa alasan mengapa sebuah manajemen proyek itu gagal. Yang pertama adalah bisa disebabkan oleh pilihan organisasi yang buruk. Jadi ketika misalnya kita berada di dalam sebuah organisasi yang buruk, tidak pengelolaan yang tidak jelas, kemudian leadership yang tidak ada gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan proyek yang dihandle oleh organisasi tersebut gagal gitu ya. Kemudian proyek hanya di tangan manajer saja. Ya. Jadi hanya di tangan manajer saja, di pimpinan tidak memantau, tidak melakukan monitoring atau evaluasi terhadap jalannya proyek, dan otoritas manajer proyek tidak memadai. Nah, ini atau manajer proyeknya juga tidak kompeten untuk menghandle sebuah proyek tersebut, ya ini bisa menyebabkan proyeknya gagal. Jadi dia tidak tahu produk apa yang akan dihasilkan dari proyek yang dia kerjakan. Ya, dia belum pernah menghandle, oke tidak masalah, mungkin bisa dipelajari. Tapi dia paling tidak harus tahu, mau belajar bagaimana mengembangkan sebuah sistem, atau bagaimana mengembangkan sebuah software, atau bagaimana menyelesaikan sebuah proyek. Dia harus tahu. Ya, agar nanti dia bisa mengarahkan personil-personilnya. Ya, membagi tugas. Seorang project manager itu kan dia memimpin pembuatan sebuah proyek atau pelaksanaan sebuah proyek. Ada komunikasi yang buruk. Nah, ini komunikasi yang buruk antar tim gitu ya. Keikutsertaan anggota tim kurang, tidak disiapkan untuk bekerja dalam tim. Jadi kadang kita itu, kenapa di era sekarang itu mahasiswa dituntut punya skill collaboration, ya. Ya, jadi punya creative thinking, kemudian collaboration ini sangat penting. Karena apa? Kita orang informatika itu perlu kolaborasi. Tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri. Ya, programmernya kita, kemudian database engineer-nya kita, jaringannya juga kita. Tidak bisa seperti itu. Walaupun sebenarnya bisa. Artinya apa? Kita bisa buat tapi hasilnya tidak maksimal. Sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang, itu hasilnya pasti akan berbeda jika dikerjakan secara bersama-sama. Jadi
belajar untuk berkolaborasi, ya, berbaur, ya. Jadi kekompakan tim itu sangat menentukan jalannya project, ya. Kalau saya selalu menyampaikan bahwa tim yang baik itu seperti Avengers. Avengers itu kekuatannya berbeda, ya, memiliki kekuatan yang berbeda, tapi mereka punya visi yang sama, ya. Maka mereka bisa bekerja di dalam tim dengan baik, gitu ya. Walaupun terkadang terjadi perbedaan pendapat, ya itu hal yang lumrah itu ya. Asal disampaikan dengan baik, mungkin salah satu pihak bisa menerima. Kemudian yang menyebabkan proyek gagal, misi proyek tidak didefinisikan dengan jelas. Jadi dari awal itu tidak didefinisikan dengan jelas tujuannya apa, kemudian tidak ada kesepakatan antara tim, ya, dan hasil dari produk yang diharapkan itu tidak dijelaskan di awal. Nah, ini kan fatal sekali. Kemudian ketidakmampuan untuk mengestimasi tanggal dan pencapaian target. Nah, ini peran seorang project manager, ya. Dia harus bisa mengestimasi bahwa ketika sebuah project itu dikerjakan, dia bisa mengestimasi berapa lama atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu project ini. Seperti tadi ya, mobil, kita membuat mobil Honda Jazz RS, itu berapa bulan yang dibutuhkan, berapa hari yang dibutuhkan, berapa tenaga, dia harus bisa mengestimasi. Karena itu, seorang project manager itu harus memiliki pengalaman. Dia pernah mungkin menjadi sistem analis, dia pernah menjadi programmer juga, jadi dia tahu. Nah, jadi kan bertahap. Ketika seseorang itu menjadi project manager itu kan tidak tiba-tiba dia menjadi project manager, tapi dia pasti akan melalui tahapan yang namanya menjadi analis sistem, analis produk, gitu ya. Kemudian tidak ada milestone yang jelas. Nah, ini juga ya semacam arah lah ya. Ya, milestone yang jelas gitu ya. Kendali atau kontrol yang lemah terhadap setiap tahapan gitu. Nah, ini kan fatal nanti terhadap apa? Produk yang kita kerjakan atau proyek yang kita kerjakan. Kemudian perencanaan instalasi dan terminasi proyek buruk, ya. Kemudian tidak ada dokumentasi teknis dan pengguna buruk, ya. Jadi dokumentasi teknis dan cara penggunaan itu tidak didokumentasikan dengan baik, panduannya tidak baik, ya. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan, bingung nanti ya. Apalagi misalnya programmernya ganti, nah ini kan fatal juga. Jadi ini beberapa hal yang menyebabkan manajemen proyek itu gagal. Nah, terdapat 4 komponen penting dari sebuah proyek. Ya, yang pertama ruang lingkup. Jadi kemarin sudah sempat saya bayangkan bahwa saya jelaskan bahwa ada namanya ruang lingkup, scope dari proyeknya kita. Kita harus tahu scope-nya seperti apa. Karena dengan mengetahui scope-nya ini kita akan tahu waktu yang dibutuhkan. Ya. Biaya yang perlu dikeluarkan, kemudian kualitasnya. Ya. Jadi ada 4 komponen penting. Pertama ruang lingkup, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah biaya, dan yang terakhir adalah kualitas dari produk yang dihasilkan atau kualitas dari proyek tersebut. Ya, jadi proyek itu harus diselesaikan dan diserahkan dengan tepat waktu. Ini kalau kita sebagai pemilik software house ini penting sekali. Ketika kita bisa menyelesaikan sebuah proyek itu tepat waktu dengan baik dan berkualitas, ini akan memberikan nama baik bagi kita. Ya, orang akan, wah, ketika ada pesanan produk, kita pesan ke software itu saja atau ke dia saja gitu ya. Kemudian proyek harus cukup dibiayai dengan dana yang telah ditentukan. Nah, kita harus bisa mengestimasi berapa dana yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah proyek ini. Ya, kemarin saya sudah sharing bagaimana caranya menentukan biaya yang kita butuhkan, waktu yang kita perlukan gitu ya. Kemudian harus sesuai dengan ruang lingkup. Jadi ini harus kita sepakati di awal. Ya, di awal itu kita harus menyepakati dengan kliennya kita, dengan konsumennya kita, atau dengan pemilik proyeknya, dengan pemilik produknya tadi, batasan-batasan, ruang lingkupnya seperti apa. Jangan sampai nanti ketika kita sudah buat, itu ternyata melebar kemana-mana. Ya, akhirnya apa? Waktunya bertambah, kemudian biayanya juga bertambah. Nah, kemudian proyek harus memiliki kualitas hasil sesuai yang kriteria yang telah disepakati antara pelaksana dan pemberi proyek. Jadi
harus memiliki kualitas yang baik gitu ya. Karena itu kan kita punya nanti tahapan testing, quality-nya kita jaga, quality control-nya kita jaga ya untuk produk yang kita kerjakan. Nah, keempat komponen ini saling mempengaruhi. Jadi ruang lingkup itu ketika kita sudah punya ruang lingkup, maka kita bisa menentukan waktu yang dibutuhkan, biaya, dan kualitas. Nah, ini digambarkan dengan ini. Ya, prisma ini ya. Project triangle gitu ya. Jadi biaya, kualitas, ruang lingkup, dan waktu itu semuanya berkaitan ya. Nah, komponen proyek yang berpengaruh. Yang pertama adalah batasan waktu. Ya kan? Tadi sebuah proyek itu ada awal, ada akhir. Jadi kita harus punya batasan waktu. Jadi tidak mungkin proyek itu berjalan terus gitu ya tanpa ada akhirnya. Capek juga ketika mengerjakan sesuatu tidak ada akhirnya. Jadi proyek itu dilaksanakan dengan memperhatikan waktu penyerahan produk atau hasil akhir sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, jadi kita sebagai project manager itu kita harus buat timeline. Ya kan untuk setiap tahapan itu timeline kita buat, kemudian siapa PIC-nya atau yang bertanggung jawab. Nah nanti kita bertugas untuk memonitoring, harus dimonitoring pekerjaan atau setiap item pekerjaan itu. Misalnya di fase desain, VIC-nya siapa, yang bertanggung jawab siapa, kemudian pihak yang berkaitan itu siapa, kemudian kita monitoring berapa lama yang dia butuhkan, karena fase desain ini akan digunakan oleh tahapan berikutnya gitu ya. Kalau misalnya desainnya molor, maka tahap berikutnya juga akan molor. Kemudian batasan ruang lingkup, selain waktu, batasan ruang lingkup juga berpengaruh gitu ya. Karena tadi ruang lingkup atau scope nanti akan menentukan biaya dan waktu yang dibutuhkan. Ya, kualitas tadi ini komponennya tadi ya. Nah, di dalam sebuah proyek pasti ada hambatan ya. Ini yang menyebabkan misalnya proyek itu kenapa tertunda, kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama, pasti ada hambatan. Apa saja hambatan yang mungkin terjadi? Yang pertama adalah komunikasi yang tidak baik, baik itu project manager dengan personil yang ada di bawah atau antar personil, programmer dengan web designer, ya cara berkomunikasi yang kurang baik gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan proyek itu terhambat. Kemudian persetujuan yang tidak jelas. Jadi di awal harusnya kita sudah punya agreement dengan siapa? Dengan pemberi proyek tadi. Ada kesalahpahaman, nah ini harus diatasi ya, kesalahpahaman antar personil gitu ya. Kemudian suasana yang tidak mendukung ya, berusaha ketika kita menjadi seorang project manager atau kita yang mengelola proyek, kita berusaha menciptakan suasana yang sebaik mungkin ya, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman buat personilnya kita. Ya, kita berikan mereka keleluasaan. Silakan kerjakan bagiannya masing-masing. Ya, mau di mana saja boleh, karena kita misalnya kalau orang IT kan kerja di mana saja itu bisa, hanya saja targetnya harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Terjadi pemogokan kerja, nah ini bisa juga. Karena apa? Misalnya fee yang tidak adil gitu ya, atau misalnya bayaran yang terlalu rendah gitu ya. Terjadi konflik pribadi, mungkin terjadi ya, misalnya ada permasalahan di programmer ya, kemudian permasalahan keluarga di programmer. Nah, ini juga bisa berimbas pada jalannya project. Kemudian yang terakhir adalah manajemen yang tidak baik gitu ya. Jadi kita tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh personil-personilnya kita. Kita tidak bisa mengelola dengan baik. Baik itu personalnya, kemudian tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ini bisa menjadi penghambat proyeknya kita terselesaikan tepat waktu. Nah, setiap proyek pasti memiliki resiko. Ya, jadi seorang manajer proyek itu harus menyiapkan proses dan prosedur standar untuk mencegah resiko yang mungkin terjadi. Misalnya apa? Keterlambatan penyelesaian proyek yang berimbas pada pembengkakan anggaran, keinginan konsumen yang tidak terpenuhi.
Kemudian tidak konsisten antara proses dan prosedur yang digunakan oleh manajer proyek. Ya. Kemudian proyek tidak bermanfaat dan membuang waktu dan biaya. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Ketika misalnya kita sudah menginvestasikan untuk membuat sebuah proyek atau pemberi proyek sudah menginvestasikan uangnya, jangan sampai proyek yang kita sedang kerjakan itu tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat kepada mereka. Tidak sinerginya faktor internal dan eksternalnya. Jadi usahakan antara internalnya kita dengan eksternal atau pihak-pihak yang atau stakeholdernya kita itu terjadi sinergi agar apa proyeknya bisa berjalan dengan baik, menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, ini beberapa faktor kegagalan dari project ya, yang perlu kita catat ya, bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan sebuah project itu gagal. Ketika misalnya user requirement yang tidak jelas itu bisa menyebabkan proyek itu gagal ya. Di awal user requirement ini menjadi hal yang penting. Ya, kita harus tahu apa yang dia mau gitu ya atau apa yang konsumen kita mau. Nah, ini kurangnya keterlibatan user, ini 12,4%. Jadi kita tidak melibatkan user. Nah, ini kesalahan kita ya, bahwa mereka yang akan menggunakan berarti mereka yang harus kita libatkan. Kurangnya ketersediaan sumber daya juga ya, harapan yang tidak realistis, kurangnya dukungan dari pimpinan, perubahan kebutuhan dan spesifikasi itu mungkin terjadi di dalam sebuah proyek gitu ya, dan sangat sering terjadi gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita mensiasati perubahan-perubahan ini. Kemudian kurangnya kualitas proyek perencanaan, kurangnya kebutuhan terhadap hasil proyek, kurangnya kemampuan mengelola teknologi informasi, dan rendahnya literasi atau tingkat pemahaman teknologi, dan lain sebagainya. Ini beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan proyek. Nah, dengan adanya beberapa faktor ini, kita sebagai project manager atau nanti yang akan menghandle sebuah proyek, maka kita harus memperhatikan faktor-faktor ini. Jangan sampai faktor ini terjadi di proyek yang kita kerjakan. Nah, ini kunci keberhasilan ya. Jadi menurut laporan dari Standish Group tahun 2001, ini ada beberapa item yang membantu keberhasilan dari sebuah proyek. Yang pertama adalah dukungan eksekutif. Jadi di level-level pengambil kebijakan itu mendukung jalannya proyek. Karena mereka yang akan bernegosiasi, kemudian mengambil keputusan itu ada di mereka. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan user. Karena mereka sebagai pengguna dari produk yang kita buat. Kemudian pengalaman dari manajer proyek ya bisa atau sudah berpengalaman dalam menghandle proyek-proyek gitu ya. Itu sangat sangat berpengaruh pada penentuan kunci keberhasilan dari proyek. Kemudian sasaran bisnisnya jelas, scope yang minimal ya, dukungan infrastruktur software, kebutuhan dasar perusahaan, metodologi formalnya. Jadi mereka menggunakan sudah ada metodologi formal dalam pengembangan proyek tersebut. Kalau kita misalnya dalam pengembangan sebuah perangkat lunak kan kita sudah punya metodologi ya, kita tinggal menjalankan metodologi itu atau menggunakan waterfall atau menggunakan DevOps atau menggunakan metodologi-metodologi yang lain. Kemudian ada perkiraan yang baik, ini penting juga, estimasi. Jadi kalau misalnya kita perkirakan dalam waktu 1 bulan proyek ini selesai, maka jangan kita katakan 1 bulan ya, kita katakan 1,5 bulan atau 2 bulan. Jadi kita punya slot waktu lebih ya, kalau misalnya terjadi perubahan di tengah jalan. Nah ini kunci keberhasilan. Nah bagaimana skenario perolehan proyek. Jadi kalau kita sebagai orang informatika kan pasti akan ditawarkan proyek ya. Jadi proyek itu kita bisa dapatkan dari penunjukan langsung oleh klien. Jadi klien karena kenal dengan kita dia nunjuk langsung. Atau melalui tender. Nah ini kalau ini berkompetisi. Kita membuat proposal, kemudian kita ajukan, kemudian diseleksi oleh yang pemilik proyeknya itu, yang pemilik tendernya tadi. Maka nanti kita akan berkompetisi dari sisi biaya, kemudian waktu, kemudian fitur yang kita berikan gitu ya. Nah, ini melalui kompetisi. Nah, ini beberapa skenario perolehan proyek. Jadi nanti kalau kalian mau mengembangkan ya kalian bisa penunjukan langsung karena hubungan pertemanan itu bisa gitu ya. Mereka kenal dengan kita, mereka percaya dengan kita, mereka langsung menunjuk kita. Atau melalui kompetisi. Nah, ini skenario perolehan proyek. Nah, kalau misalnya
di Indonesia itu kalau penunjukan langsung itu bisa dengan cara konsultan, ya, yang melakukan survei di perusahaan klien gitu ya, kita wawancara, mengumpulkan dokumen, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita negosiasi antara konsultan dan klien, ya. Ini kalau penunjukan langsung. Kalau tender ya kita mengikuti tender ya yang diadakan, lelang gitu ya. Kita daftar, kita ajukan proposal gitu ya. Nah, kemudian kalau menang baru nanti kita mengerjakan proyek tersebut. Nah, seperti itu untuk konsep dasar dari manajemen proyek. Ya, nanti silakan untuk kalian mulai sekarang mencoba untuk mengembangkan sebuah proyek di bidang informatika. Ya, silakan buat seperti yang sudah saya sampaikan, kelompok 2 sampai 3 orang nanti membuat sebuah proyek informatika apapun itu, kemudian kalian buatkan proposalnya, rencana waktunya, biaya yang dibutuhkan, personilnya dan lain sebagainya itu mulai kalian rencanakan dari sekarang. Dan nanti dikumpulkan di pertemuan akhir gitu ya. Nanti akan kalian presentasikan. Nah, syukur-syukur kalau misalnya ada yang berhasil tembus proyeknya, maka saya jamin nilainya mendapatkan nilai A gitu ya. Sudah buat proposal, kemudian ternyata tembus nih proposalnya, mengerjakan sebuah proyek ya. Tapi ya proyeknya proyek yang bagus ya, jangan proyek pribadi gitu. Nah, nanti itu bisa berdampak pada nilai yang diperoleh gitu ya. Jadi semakin besar proyeknya, maka nilainya akan semakin baik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti mulai tugasnya dibuat, kemudian namanya nanti diposting di Eldiru. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.